Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang masa akhir Orde Baru hingga reformasi. Nah, seperti apa? Kita cepat aja ya, agar materinya segera cepat selesai. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang reformasi dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Itu menurut KBBI. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu juga sama ya, untuk perbaikan di berbagai bidang, atau juga bisa dikatakan sebagai sebutan masa setelah masa Orde Baru. Itu juga dikatakan sebagai reformasi. Itu pengertian reformasi menurut KBBI ya. Jadi perubahan itu juga dikatakan sebagai masa sesudah Orde Baru. Udah, silahkan dicermati lagi ya ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, masa akhir Orde Baru. Jadi masuki tahun 1997, bahkan di akhir tahun 96 pun tingkat kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintahan Orde Baru mulai menurun. Karena memang adanya berbagai kekacauan sistem pemerintahan, kekacauan perekonomian, bahkan hingga praktek KKN di berbagai tingkat birokrasi. Ini ya. Jadi masa akhir Orde Baru seperti ini. Bahkan sudah akhir tahun 96 pun sudah tingkat kekacauan pun sudah terlihat ya. Apalagi di tahun 97 puncaknya, 98 kemudian terjadilah hingga turunnya Presiden Soeharto dan digantikan dengan masa reformasi ini. Nah, di sini ada krisis multidimensional yang mana menyebabkan reformasi karena adanya berbagai krisis di berbagai tingkat birokrasi maupun berbagai tingkat tatanan hidup ya. Pertama ada krisis moneter, krisis keuangan. Jadi sebelumnya di Januari 1997 itu kan ada krisis ekonomi yang melanda Asia, khususnya Asia Tenggara gitu ya. Nah, sebelumnya pun di Indonesia juga sudah mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1996 itu pun ini ya sudah banyak PHK di berbagai kalangan, pabrik-pabrik, bahkan tingkat kemiskinan di Indonesia pun mencapai 50% penduduknya itu di bawah garis kemiskinan. Itu di akhir 96 ya. Kemudian di Maret 1997 puncaknya krisis ekonomi Asia itu melanda Indonesia pada Maret 1997. Nah, akhirnya lama-kelamaan pun nilai tukar rupiah akhirnya menurun ya. Di Januari 1998 nilai tukar rupiah itu menjadi 4.850. Padahal di 98 itu menjadi 17.000 per dolar. Padahal di 97 itu nilai tukar rupiah itu masih 4.850. Berarti itu berapa persen itu? Hampir 300% ya. Kenaikannya itu hampir 3 sampai 5 kali bahkan. Wah, luar biasa ya. Berarti saking krisisnya sampai seperti itu, dari 4.000, 5.000 ke 17.000 per dolar. Nah, kemudian pada 15 Januari itu ada penandatanganan Letter of Intent pemerintah Indonesia dengan IMF. Jadi untuk menanggulangi krisis keuangan di Indonesia, Presiden berusaha untuk meminjam ke IMF di International Monetary Fund untuk menyelesaikan krisis keuangan di Indonesia. Nah, soalnya kan pada waktu itu ya devisa negara, keuangan negara, bahkan gara-gara utang ini Indonesia itu pada waktu itu tuh keuangan negaranya itu hanya 14 miliar ya, sedangkan utangnya itu mencapai 138 miliar yang harus dilunasi, dan jatuh temponya itu pada tahun 1998. Mei 1998 itu jatuh tempo uang utang dari IMF ini. Wah, luar biasa ya. Padahal keadaan uang negara itu hanya 14 miliar, sedangkan utangnya itu 138
138 miliar US dollar. Sedangkan uang Indonesia hanya devisa negara. Uang negara itu hanya 14 miliar US dollar. Nah, tuh. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Dan dampaknya 15 Januari penandatanganan IMF, maka banyak perusahaan-perusahaan yang harus ditutup, bank-bank harus ditutup. Itu dampak dari peminjaman itu. Bahkan subsidi BBM pun di Mei 1998 itu harus dicabut, kemudian dengan adanya pencabutan harga BBM, otomatis harga BBM menjadi naik. Kalau naiknya BBM, otomatis listrik naik. Kalau listrik BBM naik, otomatis harga pangan, harga bahan pokok pun juga mengalami kenaikan. Berarti otomatis semua harga naik di tahun ini. Nah, luar biasa ya pada waktu itu ya. Kayak kita kok sepele gitu, tapi ternyata wah luar biasa di krisis moneter pada waktu itu. Bahkan dampaknya juga sangat besar untuk Indonesia ya. Kemudian selain krisis moneter juga mengalami krisis politik. Nah, krisis politik ini terjadi ya karena berbagai penyimpangan politik di era Orde Baru. Bahkan Presiden Soeharto pun sampai 7 kali dilantik sebagai presiden di tanggal 12 Maret 1998. Nah, ini ada berbagai penyimpangan. Itu karena demokrasi tidak dilaksanakan semestinya, bahkan sampai 7 kali kok jadi presiden terus. Kemudian banyak anggota DPR MPR yang melaksanakan nepotisme. Nah, itu juga seperti ini, dari keluarganya sendiri bisa naik jadi anggota DPR MPR gitu. Jadi penguasanya itu terus gitu. Kemudian orientasi politik condong negara barat. Ini karena memang 70% perekonomian di Indonesia itu pihak swasta yang megang gitu. Bahkan kalau udah 70% dikuasai swasta, otomatis itu condong ke liberal. Liberal itu condong ke barat. Liberal itu pahamnya barat gitu. Jadi orientasi politiknya condong ke negara barat. Kemudian ketidakadilan dalam berbagai bidang hukum. Ini jelas banget ya, yang kalau misalnya nanti golongannya golongan kuning nanti dimudahkan, kalau selain golongan kuning dipersulit. Itu kan udah marak banget pada waktu itu. Kemudian krisis sosial. Nah, di sini karena ada krisis sosial itu karena ini ya, ada kerusuhan. Bahkan di awal 1998 itu ada kerusuhan anti Tionghoa di berbagai kota. Karena memang menganggap Tionghoa itu terlalu mendominasi perekonomian Indonesia, dikuasai oleh Cina. Semuanya dikuasai oleh Cina dulu itu ya. Bahkan karena saking geramnya masyarakat pribumi itu sampai ada membakar toko-toko milik Tionghoa gitu-gitu. Ada kerusuhan, pembunuhan, pokoknya tragis banget lah itu. Krisis sosial banget pada waktu itu ya. Kasian gitu. Kemudian ada krisis hukum. Nah, di sini banyak rekayasa dalam peradilan. Orang yang bersalah bisa bebas dari hukuman seperti itu ya. Kayak tadi, kamu kalau misalkan golongannya kuning akan dipermudah gitu. Kalau selain golongan kuning akan dipersulit dalam hal mencari hukum gitu. Wah, krisis hukum banget pada waktu itu ya. Kemudian krisis kepercayaan. Banyak praktek KKN dalam pemerintahan. Bener banget, banyak praktek KKN di pemerintahan sehingga di sini masyarakat banyak yang tidak percaya dengan pemerintahan gitu. Akhirnya banyak terjadi demo di mana-mana. Nah, ini ada tuntutan reformasi. Nah, di Mei 1998 akhirnya terjadi peristiwa demo besar-besaran ya oleh mahasiswa. Puncaknya itu pada 12 Mei 98 itu demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti dan mahasiswa lainnya di gedung MPR untuk menuntut reformasi. Tetapi di sini ada peristiwa yang sangat tragis ya, di mana pendemo 4 orang mahasiswa Trisakti itu tewas tertembak pada waktu itu. Nah, kemudian di sini mereka berdemo untuk menyuarakan suaranya, yaitu dinamakan ini agenda reformasi ini. Jadi ada 6 agenda reformasi. Yang pertama ini adalah untuk suksesi kepemimpinan nasional, ada perombakan kepemimpinan nasional. Kemudian ada amandemen UUD 45, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum dan juga pelaksanaan otonomi daerah. Ini adalah agenda reformasi yang dituntut mahasiswa, dituntut oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian pada 13 Mei 98 itu ada peristiwa kerusuhan Mei Kelabu di Jakarta ya. Jadi puncak dari dampak dari adanya demo tadi, mahasiswa Trisakti dan mahasiswa tadi, kemudian masyarakat di Indonesia itu banyak kayak
penjarahan gitu ya di toko-toko. Banyak orang-orang yang melampiaskan kemarahannya lewat pengerusakan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta ya. Jadi demo kerusuhan, terus anti Tionghoa itu tuh tidak hanya di Jakarta tapi melebar ke berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, kemudian pada 19 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung MPR. Jadi mahasiswa itu semua berkumpul di gedung MPR ya. Itu kayak peristiwa beberapa bulan yang lalu juga sama seperti itu. Mahasiswa ini ya ke MPR bareng-bareng demo di sana. Nah, itu juga udah terjadi di masa lalu. Ini seperti itu. Kemudian, ini tanggal 21 Mei 98, akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan akhirnya digantikan oleh wakilnya yaitu Habibie. Itu. Nah, sebelum tanggal 21 ini, di tanggal 20, itu sebenarnya presiden itu kayak membentuk Dewan Reformasi gitu. Ya, fungsinya untuk memperbaiki keadaan, pembela diri gitu ya. Tetapi ternyata Dewan Reformasi itu ditolak oleh DPR MPR. Akhirnya otomatis tanggal 21 Soeharto harus mengundurkan diri dari presiden. Wah, luar biasa sekali ya peristiwa reformasi yang sangat keren banget, bahkan luar biasa banget di situ pada peristiwa itu ya. Nah, mungkin cukup sekian karena materinya dibagi-bagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Karena kita memang bergeraknya cepat gitu ya. Maaf ya. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi. Nah, selamat lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.